Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, memasuki acara berikutnya yaitu sambutan pengajian sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Wanadadi. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Kiai Haji Bambang Prawoto Sutikno AMD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Banjarnegara Ibu Dr. Anda Hajah Siti Sofha beserta anggotanya, tadi disebutkan hadir seluruhnya, tapi saya kira ada salah satu anggota pengurus pimpinan Aisyah yang baru meninggalkan kita, maka kita doakan mudah-mudahan beliau Ibu Siti Fatimah, mudah-mudahan husnul khotimah, mudah-mudahan segala amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala kesalahan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan dapat meneruskan perjuangannya. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afim anha wa'akrim nuzulaha wa'asib naqolaha wa'aksilha bilma'i wassalji wal barad wa nakkihi minal khotoya kama yukaffarul abyadu minad das wabdilha khair min dariha ahwan khair min ahliha wa zawjan khair min zawjiha fitnatul qabri wa adhabah. Allahumma la tahrimna ajrha wa la tahtimna ba'daha waghfir lana wa laha. Yang saya hormati segenap pimpinan cabang, hadir pada kesempatan ini saudaraku Sekjen calon Haji Nadir, dia kan bikin haji. Yang saya hormati Lembaga Pengembangan Pondok Pesantren Haji Aziz Barokah. Yang saya hormati Bapak Jenderal Busana, suaminya Ibu Rita, Majelis Dikdasmen. Yang saya hormati para pimpinan cabang Aisyah se-daerah Kabupaten Banjarnegara. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini bisa berkumpul bersama-sama untuk memperjuangkan agamanya Allah. Jadi saya senang sekali karena pada hari ini ada 2 kegiatan sukses semuanya. Tadi pengajian cabang Ahad Manis di Karangjambe, alhamdulillah yang hadir ribuan. Dan yang UMKM-nya juga tidak saya duga itu, banyak banget ya UMKM. Jadi konsep pengajian rutin itu dilakukan di masjid-masjid. Nanti berputar di masjid-masjid nanti, kemudian juga untuk menghidupkan ekonomi. Alhamdulillah setiap putarannya kurang lebih 6 juta. Jadi kupon yang kita sebar kepada jamaah itu sekitar 6 juta. Ada yang cash, berarti sekitar 10 juta berputar dalam pengajian. Maka ibu sekalian, karena di situ ada kegiatan ekonomi, maka pesertanya terus meningkat terus. Karena ngaji kalau dodol.
Ini jadi menarik. Padahal dalam bayangan saya putaran itu akan susut ini malah meningkat. Karena ternyata tadi ngaji karo ya, alhamdulillah pada siang hari ini saya senang sekali kegiatannya jalan kabeh. Padahal ini kan grup, waduh, kan grup, lu sih bro, jalan kabeh, tapi alhamdulillah jalan semuanya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi salah satu indikator bahwa kita bersemangat di dalam bermuhammadiyah. Tadi yang pertama saya ucapkan selamat datang ibu sekalian di cabang Muhammadiyah Wonogiri. Yang pada hari ini tadi saya sampaikan di dalam pengajian Ahad Manis sudah mempersiapkan menyambut Ramadan. Jadi Ramadan sudah di depan mata kita. Kalau kita tidak mempersiapkan diri, maka nanti dalam Ramadan kita seperti biasa. Puasa ini, puasa mandi. Jadi kita persiapkan dari sekarang. Maka pimpinan cabang sekarang ini menginstruksikan kepada seluruh ranting untuk memasang layar umbul-umbul setiap masjid. Jadi kenapa? Bikin semangat. Agustusan, ibu sekalian. Agustusan jadi pasang ini mau Ramadan. Kadang-kadang kita apa? Seperti biasa saja. Ibu sekalian, coba kita lihat kalau pas pada Imlek, ramenya apa nih? Ini yang Ramadan, bulan penuh, barokah, tapi kita rasa-rasanya tidak menyambut. Maka kita instruksikan kepada ranting semua masjid, musola punya milik Muhammadiyah pasang layar, pasang umbul-umbul, ditulisi masjid itu sendiri. Alhamdulillah tadi sudah dipasang. Masjid Nurul Amin dipasang. Nah ini jadi gaya kita. Karena apa? Ada satu ungkapan ibu sekalian. Ungkapan ini bukan hadis, ini ungkapan. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jazadahu ala niron. Man fariha, barang siapa yang senang bidukhuli Ramadan, dengan datangnya bulan Ramadan, haramallahu, Allah mengharamkan jazadahu ala niron, jasadnya dijilat api neraka. Nembe senang. Maka kami instruksikan kepada ranting-ranting agar pasang umbul-umbul sebagai ungkapan kita menyambut bulan Ramadan. Jadi kalau masjid rambu-rambu di umbul-umbul itu senang. Jadi begitu. Yang kedua, saya sampaikan Muhammadiyah itu memang gawene golek masalah. Contohnya mana ganti lah. Duit orang dari pondok. Ya. Alhamdulillah, ibu sekalian, karena animo masyarakat agar pondok Sabi Nurusat membuka pondok yang putri, maka bagaimana usahanya pimpinan cabang Muhammadiyah jadi membebaskan tanah di sebelah barat ini. Jadi 1.250 ya, 1.258. Nah, ibu-ibu, bagi yang mau pengen surga, mari berdonasi. masih berwakaf. Ayo kita masih buka wakaf untuk pembangunan pondok Putri Sabi Nurusat. Dan mohon doa restu ibu sekalian, kami juga sudah menggarap wakaf tanah di Wana Arsa
kurang lebih 4.000 meter yang akan kita gunakan untuk memindah pondok SRTA yang sekarang ini di Padepokan. Maka insya Allah tahun depan pondok SRTA-nya sudah kita pindah ke Wanakasa. Sudah mulai kemarin sudah mulai di eksavator, sudah mulai dibikin fondasi. Jadi perempuan nanti di sini Bu, perempuan di sini. Yang untuk perempuan insya Allah nanti berada di sebelah barat. Nah, sebab jebulannya ibu sekalian, saya pernah ikut Akademi Marbot Masjid Muhammadiyah di Sragen 8 hari. Bagaimana memakmurkan Masjid Muhammadiyah, yang menyampaikan pembukaan itu Pak Dahlan Rais, mengajak kita semua bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammadiyah sudah berumur 112 tahun. Nek carane wong 111 tahun kayak dulu Ibu. Mentoyong nggih. Dalam jangan enak. Nek urip wis dadi rumah tangga keluargane nggih. Tapi Muhammadiyah 112 tahun orang menunduk bahkan menanjak, menyala. Kenapa Ibu sekalian? Apa alasannya Muhammadiyah 111 tahun kok malah menanjak? Coba sini ngetos hadiahnya 1.000. Ternyata jawabannya beliau menyampaikan fa ammaz zabadu fayadhabu jufa wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. Fa ammaz zabadu fayadhabu jufa. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tidak berharga. Buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tidak berharga. Wa amma ma yanfa'un nasa, adapun yang memberikan manfaat kepada manusia, fayamkuthu fil ard, dia akan tetap ada di bumi. Surat Ar-Ra'd ayat 17. Jadi Muhammadiyah semakin menyala karena memberikan manfaat. Jadi ibu sekalian, meskipun sudah lansia, jangan pernah bercita-cita kancil. Benar. Sebab apa? Kalau sudah tidak bermanfaat, hilang. Tapi kalau bermanfaat, meskipun meninggal, tetap ada. Karena dia sudah dijelaskan dalam Al-Quran tadi. Yang memberikan manfaat, dia tetap ada di muka bumi ini. Itu sebagai sambutan saya selaku pimpinan cabang. Selamat datang, ahlan wa sahlan bihudurikum di cabang Muhammadiyah Waradati dari 11 desa ibu sekalian. 8 desa sudah terbentuk. Yang satu tambahan dari Gondol Harjo, itu Kecamatan Pembelan. Jadi dari 11 desa yang belum terbentuk itu Kasile, Wanakarsa, Karangkemiri. Memang belum bisa mendirikan kantin 3 desa itu. Nah, ibu sekalian, kami di cabang juga tengah mempersiapkan bagaimana tadi selaras dengan apa yang disampaikan dengan Ibu Tua tadi, generasi emas. Saya ingin sampaikan dalam pengajian ini, apa itu generasi emas. Jadi apa itu generasi emas? Saya ingin sampaikan di dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN
rencana pembangunan jangka panjang nasional. Ibu sekalian, itu telah ditetapkan bahwa di tahun RPJPN 2025 Indonesia bercita-cita mewujudkan Indonesia emas. Apa itu Indonesia emas? Jadi pada tahun 2045 Indonesia berumur 1 abad pas, berumur 100 tahun. Maka cita-citanya pada tahun 2045 itu Indonesia menjadi Indonesia emas. Apa itu? Indonesia sejajar dengan negara-negara maju. Indonesia akan menjadi negara modern. Apa cirinya? Yang pertama, pendapatan per kapitanya sama dengan pendapatan per kapita negara maju, yaitu $30.300 US dollar. Kemudian tingkat kemiskinannya 0,5 sampai 0,8%, di bawah 1%. Kemudian ketimpangan berkurang menjadi 0,29%, 0,29 sampai 0,32. Kemudian pengaruh global naik menjadi 15 besar. Kemudian daya saing SDM meningkat menjadi 0,73%. Jadi, ibu sekalian, Indonesia di tahun 2045 menjadi negara maju, pendapatannya setara dengan negara maju, tingkat daya saingnya meningkat, kemudian kemiskinannya tinggal di bawah 1%. Sekarang ini kalau salah Banjarnegara itu masih di atas 12%. Banjarnegara, kalau tidak salah. Nah, di tahun 2045 itu di bawah 1%. Tantangannya apa ibu sekalian di tahun 2045? Penduduk dunia mencapai 9,45 miliar dan didominasi oleh lansia. Lansia yang mendominasi di tahun 2045 penduduk dunia itu 9,45 miliar dan didominasi oleh lansia. Kemudian teknologi menggantikan 40% pekerjaan saat ini. Jadi pekerjaan saat ini besok digantikan oleh teknologi, digantikan oleh robot, digantikan oleh mesin. Jadi ibu sekalian, hampir semua lapangan pekerjaan manusia besok digantikan oleh mesin, oleh robot. Dan kemudian mungkin apa? Kemudian di tahun 2045 terjadi perubahan iklim yang sangat tajam. Persaingan antar negara memperebutkan sumber daya alam. Jadi kemudian negara-negara itu karena penduduknya banget butuh sumber daya alam. Rebutan memperebutkan sumber daya alam. Jadi, terus sekalian, oleh karenanya dengan tantangan yang demikian itu, ibu sekalian, dengan tantangan yang berat seperti itu, dibutuhkan generasi emas. Ini loh yang harus kita lakukan. Jadi karena tantangan di tahun 2045 yang begitu luar biasa, maka dibutuhkan generasi emas.
Generasi emas yaitu generasi yang memiliki karakteristik seperti energi, multi talenta, aktif, dan spiritual. Jadi, ibu sekalian, generasi emas itu adalah generasi yang tidak hanya memiliki kecerdasan akal, orang pinter utek, tapi pinter emosional, kecerdasan emosional, pinter berinteraksi sosial, dan kemudian pinter spiritual quotient, jujur, amanat, dapat dipercaya, terpercaya, berakhlakul karimah. Jadi sekalian, besok orang-orang yang berakhlakul karimah, yang pintar bersosial itu dikejar besok 2045. Next ini kan mungkin malah sing duwe akeh, sing dipilih sing duwe akeh, tapi nek kemudian yang berakhlakul karimah, yang mempunyai kecerdasan intelektual, yang mempunyai kecerdasan emosional, itu besok akan menjadi orang yang mengambil peranan penting. Jadi bapak sekalian, oleh karenanya ibu-ibu sekalian ini yang punya peranan penting. Ibu sekalian, karena apa? Kalau kita hitung ibu sekalian, 2045 kurang berapa tahun Bu? 20 tahun yang besok akan menjadi pemuda atau generasi yang akan mengisi 2045 yang sekarang berada di usia dini. Usia dini, sekarang ada di usia dini. Usia 0 sampai 8 tahun. Ini kan ibu-ibu pekerjaan ibu sekalian ini. Nah, apakah generasi di 2045 itu akan dapat dinikmati oleh anak-anak kita atau tidak, tergantung kepada kita sekalian mempersiapkan mereka. Al-jannatu tahta aqdamil ummah. Juga benar mulia orang anak-anak kita tergantung kepada ibu-ibu, tidak hanya Bandung, ibu-ibu. Oh, jadi saya kaitkan, oh ini generasi emas toh, generasi emas, generasi di tahun 2045. Jadi tahun 2045 justru anak-anak usia dini inilah yang perlu digarap. Ibu sekalian, maka ibu sekalian, pimpinan cabang Muhammadiyah Wanadadi sekarang ini punya program revitalisasi TPQ. Karena tidak semua anak-anak kita itu sekolah di SD Muhammadiyah. Tidak semua anak-anak kita itu sekolah di TKS. Tidak semua anak-anak kita sekolah di MI Muhammadiyah. Banyak yang di negeri. Maka ibu sekalian, agar anak-anak kita mendapatkan bekal agama yang cukup, TPQ-nya direvitalisasi. Jadi TPQ-nya itu tidak hanya BTQ Quran, baca tulis Quran, tapi juga dibekali dengan ilmu-ilmu agama yang lain. Maka ibu sekalian, kemarin pimpinan cabang membuka rekrutmen pengajar TPQ melewat media sosial. Dibutuhkan guru TPQ tadi dalam rangka apa? Untuk kita kirim ke masing-masing ranting, masing-masing TPQ. Maka ibu sekalian, saya kira ibu-ibu sekalian sangat strategis, apalagi ada wacana besok Ramadan libur. Itu kesempatan ibu-ibu sekalian.
konten balifatnya. Kalau perlu, bahkan menurut saya produksi cerita anak itu cerita anak itu luar biasa. Kenapa? Ternyata misalnya anak usia seperti anak seusia dini, ternyata yang paling masuk itu lewat cerita. Betul itu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu tidak tahu apa-apa. Allah memberimu pendengaran. Jadi pertama pendengaran. Wal absara baru mata, wal afidah baru akal. Jadi umur 0 sampai dengan 4 tahun ternyata yang paling cocok pendidikan untuk anak adalah mendengarkan. Diawali dari wajah sam'a wal absar wal afidah akal, baru akal. Makanya saya perlu usul konten tadi cerita. Insya Allah bagaimana anak agar mencintai Nabi, cerita tentang keutamaan kanjeng Nabi, bagaimana agar anak senang sholat, cerita tentang keutamaan sholat, cerita tentang agar anak suka melaksanakan, agar anak suka bersedekah, cerita tentang keutamaan sedekah, cerita konten cerita. Maka insya Allah anak itu malah justru mendengarkan. Nah, jika anak-anak umur 0 sampai 8 tahun itu sudah kita garap, otaknya sudah kita isi dengan pengalaman yang kita ajarkan, maka insya Allah anak itu kelak tahun 2045 akan menjadi generasi emas. Jadi mudah-mudahan dulu kalian, mari kita semuanya punya tanggung jawab. Ya kalau Pak Tiko sendiri sudah nggak punya anak kecil, saya nggak punya anak kecil. Tapi nanti saya selaku orang tua di masyarakat punya tanggung jawab agar kita bisa membangun generasi emas. Wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Dan tidaklah kamu takut meninggalkan keturunan atau generasi yang lemah. Jadi kalau kita takut meninggalkan generasi lemah, maka insya Allah kita tergerak untuk menggarap anak-anak usia ini. Baik sekalian, saya senang sekali karena di semua sekolah TK Asia tidak kurang untuk mengajari anak-anak, tetapi hanya sekitar berapa jam itu di rumah apa ya, banyak yang malah dolan. Nah makanya 4 pilar keluarga. Ibu-ibu sekalian, kalau bisa ibu-ibu dikumpulkan oleh Aisyah 2 bahan cerita. Ibu-ibu bahan cerita. Biar ibu-ibunya menceritakan dengan anak-anaknya. Cerita-cerita tentang kenabian, cerita tentang akhlak. Kemudian yang kedua, pilar pertama pilar keluarga. Bagaimana agar parenting lah mengajari anak yang bagus. Dikumpulkan orang tuanya, kemudian diberi bimbingan sehingga memberikan pendidikan pada anaknya. Yang kedua, pilar sekolah. Jangan sampai anak tidak sekolah. Yang ketiga, pilar TPI. Bapak Ibu sekalian, kalau tidak keliru, TPI kita kebanyakan itu hanya baca, tulis, ikhra. Nggak ada pelajaran adab akhlak, nggak ada pelajaran tentang mencintai Nabi. Kebanyakan, kebanyakan apa di mana begitu? Sama Nah,
Jadi pertama tadi keluarga, yang kedua sekolah, yang ketiga TPT, yang keempat masjid atau musola. Sebab tempat yang paling disukai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Masjid atau musola. Dekatkan anak-anak kita itu pada 4 pilar: keluarga, sekolah, TPQ, kemudian masjid atau musola. Maka insya Allah Bapak sekalian, dengan kita senantiasa memfokuskan kepada anak-anak kita yang masih usia dini, maka insya Allah kita bisa membangun generasi emas. Kita setuju banget Bu? Setuju? Mudah-mudahan ini menjadi bahan-bahan bagi kita, terutama besok, karena insya Allah bulan puasa libur, gerseng-gersengnya libur, gerseng-gersengnya libur. Dan ibu sekalian mempersiapkan diri juga, karena gerseng-gersengnya kayaknya wajib belajarnya nanti belajar 12 tahun. Berarti nanti sudah mulai dari PAUD TK. Siap-siap seneng loh ini, karena ibu-ibu kan sudah punya TK semua ini. Nanti kalau sudah menjadi bapak wajib belajar 12 tahun, maka insya Allah fasilitasnya akan lebih baik lagi. Ya wis kuwi bukan ya. Jadi terima kasih ibu sekalian, pengajiannya mengajak ibu sekalian, mari kita persiapkan generasi emas, generasi 2045, agar anak-anak kita bisa beradaptasi, bisa memainkan peran penting untuk tahun 2045. Kita persiapkan dari sekarang. Maka insya Allah kalau sudah kita persiapkan dari sekarang, maka insya Allah kita akan memiliki generasi emas. Kita akan memiliki anak-anak kita yang mengambil peran penting di dalam kehidupan di tahun 2045. Demikian Bu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya marilah kita berdoa, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan, mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mengemban amanat. Semuanya pimpinan ini mengemban amanat sehingga bisa menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Maka insya Allah ketika kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, itu akan menjadi al-baqiyatus sholihah, amalan yang terus-menerus akan kita dapatkan pahalanya meskipun kita telah meninggal. Mudah-mudahan itu menjadi amal kita, amal yang terus-menerus meskipun kita telah dikandung di tanah. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi nawahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi
wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fis sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada kekurangannya mohon maaf. Saya ucapkan selamat bermusyawarah, mudah-mudahan menghasilkan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, nasrun minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.